bisa begitu? Ya pemerintah itu satu, ya Baik. presiden. Mbak Hamidah mungkin mau ditambahkan? Ya, memang kita kan tidak bisa berandai-andai, tidak bisa berasumsi, yang menduga-duga seperti itu. Namun lebih dari itu saya kira Pak Jokowi saat ini memang presiden kita menghadapi sebuah hal yang cukup sulit ya untuk diputuskan karena ada dua sisi ya, sisi politik dan sisi hukum. Namun saya percaya bahwa Pak Presiden ini kan memiliki pengalaman yang cukup memimpin mungkin dari kota lalu dari Jakarta kemudian sekarang jadi presiden gitu. Dalam Jadi 2 tahun. ya kita harus menunggu presiden. besok bagaimana keputusan beliau. Tapi kalau itu diharapkan dari Kompolnas mungkin nanti diminta untuk memberikan saran, tentu kami akan mempersiapkan semua itu. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan mungkin bisa membantu seperti itu. Intinya apa yang ingin disampaikan Kompolnas kepada Jokowi? Mungkin saat ini saya belum bisa ngomong ya karena itu kan opsinya harus dibahas dalam sebuah rapat lengkap kan. Nanti saya dikira nggak mewakili kawan-kawan nanti. Opsinya mungkin ada. Ya mungkin ada pilihannya antara dilantik dengan tidak dilantik seperti itu kan pasti ada plus minusnya. Mungkin kita akan mana menyampaikan lebih banyak itu. manfaat dan mudaratnya dilantik. Pak Ramadan, apabila dilantik atau tidak ini dampaknya akan seperti apa? Ya kalau misalnya dilantik ya itu tadi ya Demokrat kan nggak ikut-ikutan di situ ya mendukung Kapolri tersangka dilantik begitu. Itu kita udah nggak tahu bagaimana, itu udah di Pak Jokowi. Nah kalau misalnya beliau tunda ya bagus. Dan kalau misalnya dilantik ya berarti mendapatkan pertanyaan publik begitu. Tapi masih bisa ketika Jokowi ternyata menolak hasil tes dari DPR sendiri. Menolak bagaimana? Orang dia yang meminta kepada DPR untuk menilai. Kemudian, penilaian sudah ada dari kalau DPR. dia tidak melaksanakan maksudnya. Kalau tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan ya berarti melaksanakan tidak melaksanakan sebenarnya ada ruang untuk menginterpelasi kepada presiden gitu ya. Dia mengirimkan surat ya, Bapak Presiden mengirimkan surat kepada DPR untuk diproses. Setelah diproses beliau mengabaikannya. Secara ketatanegaraan mengabaikan itu berbahaya gitu loh. Baik. Ya, kan? Dari Kompolnas sendiri ada solusi nggak sih untuk polemik ini? Belum sampai saat ini karena kami belum diminta untuk memberikan pendapat ya, sehingga memang sebenarnya kami itu kan hanya memberikan pertimbangan terhadap calon Kapolri. Proses itu sudah selesai di tingkat Kompolnas begitu. Pada saat ini memang menjadi tataran di tingkat DPR sudah selesai ya, tinggal goalnya mungkin di tangan Presiden. Satu lagi, polemik ini tentu saja akan mencoreng nama institusi Polri, kemudian juga Kompolnas yang mengajukan. Ini apa yang akan dilakukan ke depannya mungkin untuk Kompolnas? Ya, kalau Kompolnas sebenarnya kami di Kompolnas itu tidak terlalu terpengaruh oleh opini-opini orang, boleh berpendapat. Tapi yang tahu apa yang kami lakukan adalah kami sudah berusaha dengan maksimal melaksanakan undang-undang karena kewenangan itu ada di undang-undang. Kemudian kami sudah menyiapkan data dan seterusnya itu sehingga ya bagi kami apapun pendapat itu semuanya akan menambah bahwa Kompolnas harus bekerja lebih baik, harus lebih hati-hati, itu positifnya kita untuk ambil Polri, di situ. Untuk Polri ke depannya mungkin? Ya, untuk Polri ini memang kita ingin seperti juga disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden kan ingin melakukan reformasi total terhadap Polri ya, sehingga memang pada saat itu antara lain saya menangkap bahwa Presiden menginginkan ada tokoh yang bisa membuat itu. Nah, sehingga kita melihat kasus Pak Budi Gunawan ini harus menjadi betul-betul momentum untuk bersih-bersih, untuk berbenah diri. Menjadi pemicu seperti itu? Iya, harus pemicu. Dan ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Katakanlah dulu udah kasusnya Pak Joko Susilo misalnya, kelewatan. Kemudian, nah kalau sekarang memang sudah tidak. Dan ini memang dibutuhkan sebuah pemimpin yang bisa melaksanakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Presiden, saya kira. Baik, Pak Ramadan, terakhir sarannya Saya seperti apa? lanjutkan aja. Baik. Nah, orang yang dipercaya Presiden itu adalah tersangka. Gimana Ibu dengan? Ya pada saat ini. Ya, Siapa tahu besok ini Presiden mungkin berpendapat lain. Kita kan belum tahu. Pak Ramadan, sarannya mungkin terakhir, apa yang harus dilakukan? Dalam keadaannya sekarang ya Presiden harus mengambil keputusan. Ya, apapun itu harus ada keputusan.
Walaupun ya sebenarnya kan Pak Sutarman ini kan masih Oktober kan baru pensiunnya. Sebenarnya ada ruang yang panjang, nggak ada ketergesa-gesaan seperti sekarang ini. Tapi ya itu, ketika semua prosesnya sudah selesai, justru bola ada di presiden, presiden memperlamanya. Saya kira lebih cepat lebih baik, presiden harus mengambil keputusan. Apapun keputusan itu ya tentu ada konsekuensinya. Itulah dia yang namanya pemimpin ya memang harus membuat keputusan. Keputusan seperti Gitu. itu. Baik, Pak Ramadan terima kasih telah hadir ke studio. Bu Hamidah juga terima Ya, kasih. sama-sama, Mbak. Semoga tentu saja kita berharap perbincangan pada malam hari ini bermanfaat bagi pemirsa dan di rumah, dan tentu saja yang menjadi solusi utamanya adalah keputusan presiden yang memang harus benar-benar tegas dan harus benar-benar mewakili kepentingan rakyat seperti itu. Betul. Baik, pemirsa, demikian kilas opini pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Irma Meda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.